mindsetnya masyarakat di sana setelah mereka mendapatkan bantuan itu selama masih ada pendampingan mereka akan bersemangat sekali. Tapi Hmm. ketika sudah dilepas sendiri, ya sama itu akan hilang dengan sendirinya. Baik itu dari di bidang apa peternakan maupun pertanian itu sama pola pikirnya masyarakat kami di sana cenderungin seperti itu. Baik, menarik sekali ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Dipersilakan rekan-rekan untuk bisa berdiskusi lebih lanjut dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Monggo, silakan. Siapa yang mulai dulu? Baik, selamat malam Ibu. Ya, silakan Bu Ya, Maraniati. selamat malam Pak. Selamat malam Ibu. Saya dari Sumba Timur, tepatnya Mbak di Kota Timur. Waingapu. Kebetulan saya juga berdinas di Dinas Pertanian. Oke. Eh, Kalau berbicara tentang pemberdayaan masyarakat di daerah kami itu eh, sangat-sangat bukan susah juga kalau kita mau katakan susah, ya susah, tapi segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha. Hanya Baik. Pak, masalahnya yang kami hadapi saat ini saya rasa di Sumba Timur itu khususnya tidak berbeda jauh dengan di Papua tadi. Yang lalu di Sumba Timur itu pendapatan masyarakat selain bertani itu adalah peternak, Pak. Karena kawasan luas daerah di Sumba Timur itu kan kebanyakan padang. Jadi yang lalu itu ada program pemerintah bahwa ada pemberdayaan masyarakat dengan pemberian sapi jenis ongol kalau saya tidak salah sebut waktu itu. Oke. Terus kemudian ada bantuan ternak kambing, ada juga kuda kerbau sesuai dengan potensi yang ada di sana. Ya. Namun Pak, yang terjadi saat itu kejadian yang terjadi di Sumba Timur itu bahwa mindsetnya masyarakat di sana setelah mereka mendapatkan bantuan itu selama masih ada pendampingan mereka akan bersemangat sekali. Tapi Hmm. ketika sudah dilepas sendiri, ya sama itu akan hilang dengan sendirinya. Baik itu dari di bidang apa peternakan maupun pertanian itu sama pola pikirnya masyarakat kami di sana cenderungin seperti itu. Kemudian masalah yang lain lagi bahwa karena sebagian besar masyarakat di sana itu adalah peternak, jadi mereka itu mindsetnya bahwa karena memberi makan ternak itu kan dari padang. Jadi mereka selama ini sesuai apa berjalan sesuai dengan juga dengan tradisi adatnya mereka bahwa ketika musim kering, musim kemarau di daerah kami itu, mereka akan membakar padang, Pak. Membakar Hmm. padang dengan tujuan katanya nanti setelah musim hujan, rumputnya akan tumbuh dengan subur, kemudian yang akan diberikan kepada ternaknya. Dan memang secara kasat mata pengamatannya saya seperti itu bahwa pada saat musim kemarau ternak-ternak itu kurus, tidak Hmm. kondisinya. Kemudian setelah uh, musim hujan datang, rumput kan subur, jadi gemuk kembali ternaknya. Jadi mereka memakai alasan itu bahwa pada saat kemarau mereka akan membakar padang sehingga banyak Oke. kerusakan yang terjadi. Kemudian ada juga di sana seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa di daerah kami juga karena daerah tandus gersang itu, tapi di sana ada pabrik gula yang sudah berkembang Pak PT MSM itu karena mereka memberdayakan masyarakat di sana juga. Nah itu juga tidak lepas dari serangan belalang ini. Nah, kalau kita amati seperti itu kan ada hubungan antara bagaimana sumber daya alam yang dikelola oleh sumber daya manusianya. Jadi kami ini agak ini mungkin sharing dari saya bahwa kesulitan kami itu seperti itu di sana. Bagaimana kami mengubah mindsetnya petani kami, masyarakat di sana untuk mereka menghargai, menghormati alam yang sudah ada. Karena sampai sekarang serangan hama belalang di daerah kami itu masih belum 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 berakhir, Pak. Itu bahkan hampir Oke. setiap tahun. Apalagi sekarang sudah masuk musim penghujan, kembali luar, luar biasa sekali serangannya, Pak. Seperti itu. Hmm. Mungkin yang sharing dari saya, ya siapa tahu nanti tidak menutup kemungkinan suatu saat Bapak sampailah ke daerah kami untuk apa mengedukasi membantu kami bahwa memberi pemahaman kepada masyarakat. Ya. Mungkin seperti itu dulu Pak dari saya. Terima kasih. Selamat Baik. malam. Selamat malam Ibu. Terima kasih Bu Marianati. Langsung ditanggapi Pak. Baik, Bu Maraniati dari Sumba Timur. Waingapu ya Bu ya.
Baik, Bu. Kalau berkaitan dengan apa namanya, program pemberdayaan, memang kembali bahwa sejak awal kita harus eh, fokus. Jadi meskipun kita mulai dari awal, tetapi kita sudah bicara tentang beberapa yang mungkin akan terjadi kalau begini seperti apa, kalau begitu seperti apa. Artinya kita bicara mitigasi. Saya kebetulan dengan teman-teman NGO itu, kalau di dalam mengerjakan program pemberdayaan itu, jarang menggunakan diksi bantuan. Karena ketika kita menggunakan diksi bantuan itu akan sangat mengganggu di dalam proses branding image. Masyarakat kalau sudah bicara bantuan itu seakan-akan ya ini kan yang namanya bantuan kan lepas. Artinya mau dipelihara yo baik-baik saja, tapi kalaupun nggak dipelihara kan ya nggak apa-apa, namanya bantuan kok. Sehingga kemudian kita menghindari sebuah diksi yang menggunakan bantuan, meskipun itu bantuan. Maka diksi yang kita sering gunakan adalah program. Itu dari sisi entry masuknya aja, kita jarang menggunakan diksi bantuan. Yang kedua adalah ketika pemberdayaan itu kembali kita menggunakan mainstream, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sehingga yang kita fokus itu adalah manusianya. Saya banyak menjumpai program-program yang menggunakan tool berupa entah itu ternak, entah itu pertanian, entah itu apa. Tetapi yang kemudian dilakukan oleh program itu adalah fokusnya menurut saya salah fokus. Jadi kalau kaitannya oke, kita bicara ternak. Fokusnya itu menjadi ternaknya. Sehingga programnya itu adalah semuanya ternak, dan ternak. Sehingga orangnya sama sekali, ataupun kalau ada sentuhan kepada orangnya itu kecil, minimalis. Apa itu misalnya? Karena programnya pemberdayaan dengan menggunakan ternak, maka mulai dari pengadaan ternak, pakan ternak, terus apa lagi? Ternak, dan ternak. Padahal bagi kita, ternak itu adalah bagian dari tool. Karena sesungguhnya goal ultimate-nya atau ujung dari program ini adalah pemberdayaan, yaitu adalah generate income. Kalau itu generate income, harusnya kan berkaitan dengan endingnya adalah kita ingin mendapatkan sebuah peningkatan pendapatan. Nah, kalau seperti itu, artinya goal ultimate-nya itu adalah tentang pendapatan, maka yang kita lakukan itu adalah orang. Karena yang akan bicara tentang pendapatan itu orang. Sapi atau kambing atau domba atau ternak itu, dia tidak bisa memberi duit ke manusia. Dia tidak bisa bahkan makan sendiri aja, nggak bisa minum sendiri, nggak bisa. Dia hanya tool, dan tool itu tergantung pengoperasionalnya dan tergantung manusianya. Sehingga yang kita fokuskan itu adalah manusianya. Sehingga biasanya kita bergaining itu ke pemberi donor itu untuk pemberdayaan atau program yang tidak untuk ternaknya itu minimal 50-50. Jadi kalau untuk ternaknya itu 50%, maka yang untuk program memberdayakan itu 50%. Apa yang itu memberdayakan? Itu yang tadi saya sebutkan tadi. Ntar saya tampilkan lagi. Jadi apa yang dimaksud dengan pemberdayaan yang kita lakukan ini? Konsep yang kita lakukan ini. Mulai dari melakukan diagnosis. Dialog memang kadang-kadang lama. Karena kita ngobrol dengan masyarakat. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Need assessment. Supaya mereka membuka pikiran. Dan itu tidak harus dalam bentuk forum. Kalau hanya dalam bentuk formul yang formal, kadang-kadang nggak keluar. Yang ngomong tokoh masyarakat itu lagi, mendominasi, dan seterusnya. Dan itu yang kita tidak kehendaki. Kita ingin dapatkan betul-betul masukan. Sehingga kita kadang-kadang tahu ngalahi ya Bu ya. Kita datang ke rumah, datang ke kebunnya ketika dia sedang bekerja, kita ajak ngobrol sebenarnya dibutuhkan apa. Ya jangan sampai ada
kan dominasi-dominasi yang itu kemudian kita nggak dapatkan fullnya seperti apa. Jadi kita lakukan diagnosis, need assessment, open mind, rebuild self-confidence, make a commitment, share resources, create a business plan. Nah, ini. Jadi apa yang mereka sebenarnya butuhkan dan mereka bisa ngapain. Terus kita lakukan juga capacity building. Oke, kalau butuh pelatihan kita latih. Dan pelatihan yang paling bagus menurut saya itu adalah sesama petani. Meskipun kita itu ahli, kita juga bisa. Kalau mereka tidak dapatkan feel-nya, maka kita hindari. Dan biasanya petani itu kan akan dapatkan feel-nya kalau dia melihat dari bukti yang bisa dilihat oleh mata. Jadi kalau bicara tentang peternak sukses, maka dari peternak sukses yang bisa dilihat mana sih peternak sukses kayak apa. Nah itu namanya capacity building. Sesekali kita ajak ngobrol, ketemu dengan bupati, biar ngobrol langsung berkeluh kesah seperti apa, dengan DPRD seperti apa, gitu. Atau kalau perlu bahkan memang bupatinya kita ajak ke daerah ini, dan itu kita lakukan. Begitu sedang melakukan pekerjaan di lapangan, bupati kita datangkan di situ, terus ngobrolnya juga di situ. Dah biar langsung ngobrol apa yang diperlukan, apa yang resepnya. Sehingga job training atau asisten, sharing, comparison, perbandingan atau studi banding, audiensi, on farm research kita lakukan, itu adalah capacity building. Makanya programnya itu menjadi 50% selain program pengadaan kambing, pakan, dan seterusnya itu. Kalau selama ini kan ya kambing saja. Seakan-akan kambing itu jadi utama malahan. Padahal harusnya utamanya tetap manusia. Supaya dia dapatkan gregetnya. Terus kemudian bagaimana mengolahnya. Oh, sapinya seperti apa supaya nanti makan teknikal-teknikalnya itu harus kita bekali sampai ke market. Nah, kalau nggak sampai market ya percuma, nggak dapat nanti feel-nya. Nah, itu yang kita lakukan ketika bicaranya. Kita sesuai musim dan ini sudah terpublish di Proceeding Internasional tahun 2006. Itu first autornya saya sendiri. Ya, judul Development Konsep Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui SPT itu sistem pertanian terpadu berbasis pemberdayaan. Mulai dari inisiasi, negosiasi, ini community development, recovery, dan seterusnya. Ini adalah program kita. Nah program lain, concern lain yang tadi Ibu sampaikan itu adalah berkaitan dengan perilaku masyarakat, termasuk membakar lahan. Memang secara teoritikal itu, kalau padang itu berupa padang ilalang atau alang-alang, yaitu Imperata cylindrica, itu memang untuk melakukan suksesi sekunder supaya nanti dia tumbuh dengan baik itu memang dibakar. Memang bisa dengan dipotong, tetapi dipotong itu pasti costly karena memakan waktu yang lama. Dibakar itu cepat. Tapi di sisi lain tentu ada problem yang perlu dipertimbangkan termasuk asap dan seterusnya itu. Nah, kalau seperti itu perlu diajak dialog, memang ngobrol supaya nanti masyarakat paham tentang positif negatifnya. Kembali adalah fokusnya ke orang. Fokusnya ke orang. Kalau kita sudah salah fokus bahwa program itu ke toolnya, maka kemudian orang ditinggalkan. Padahal sebenarnya apapun programnya kalau pemberdayaan itu maka fokusnya adalah orang, bukan materi. Begitu Ibu. Oke, Pak. Oke, Bu. Izin tidak menyalakan kamera, Bu. Saya mau share mengenai saya Daniel Simo, Pak. Saya dari Kabupaten ND, Pak. Oh, ND, saya pernah ke ND ya. Siap, Pak. Saya mau sharing mengenai pemberdayaan pertanian milenial di desa saya, Pak. Kan di sini ada program yang namanya eco farming. Kan ada pertanian yang ramah lingkungan seperti itu, Pak. Di sini kemarin ada pemberdayaan mengenai hal tersebut, tapi berlaku cuman beberapa bulan, tiba-tiba eco farming tersebut itu menghilang gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya saya bingung kendalanya itu sepertinya antara dari penyuluhnya atau dari
orang yang melakukan penyuluhan mengenai eco farming seperti itu, Pak. Nah, dan kemarin saat melakukan kegiatan eco farming itu, di sini ada beberapa kayak Karang Taruna begitu, Pak. Di sini sudah ada Karang Tarunanya mulai berjalan begitu, Pak. Jadi pemberdayaan masyarakat yang milenial itu mulai berjalan. Tapi dengan berjalannya waktu 2 atau 3 bulan itu menghilang tanpa tahu arah begitu, Pak. Jadi eco farmingnya jadinya bubar atau tutup begitu, Pak. Oke. Terus ada lagi yang mengenai, kan tadi ada contohnya yang mengenai sapi atau apa itu begitu, Pak. Di sini juga kan ada yang peternak sapi juga, kerbau. Nah, ada biasanya yang suntik dari apa namanya dokter hewan atau menteri hewan itu, Pak. Kan Ya. biasanya dilakukan 1 bulan sekali, tapi di sini malah kalau kan ada yang peternak kambing juga, sapi, terus ada babi juga. Nah, biasanya di sini malahan kalau setelah dikasih suntik dari dokter hewan atau apa itu malah binatangnya malah tambah kurus seperti itu, Pak. Itu terjadi di desa saya seperti itu, makanya bisa diceritakan seperti itu, Bu. Itu masalahnya atau kendalanya itu sebenarnya dari petugasnya atau memang dari masyarakatnya yang masih kurang pemahaman mengenai hal tersebut seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Silakan Pak Bambang langsung ditanggapi. Atau tadi sekalian yang mau tanya tadi siapa? Aurelia ya? Aurelia ya? Ya, ayo Aurelia. Bu, selamat malam Pak. Selamat malam Ibu. Ya, malam. Selamat malam. Ya. Tadi saya mendengar Bapak menjelaskan tuh untuk persaingan di pasar tuh untuk petani dia harus ada apa ya tadi saya dengar? Pola petani profesional ya Pak tadi Bapak jelaskan. Baik. Ya. Saya tuh mau tanya, maksud dari pola petani profesional tuh apa yang terjadi yang nyatanya tuh seperti apa sih untuk sekarang? Soalnya saya sendiri tuh, saya berasal dari NTT juga Pak, kabupatennya Kabupaten Belu, Kota Tambua. Nah, Oke. saya sendiri tuh melihat para petani saya di sini, petani yang di daerah sini, itu untuk seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, kayaknya itu jauh sekali dari yang sebenarnya terjadi di sini. Soalnya Oke. petani di sini tuh bahkan petaninya sendiri tuh mereka tidak mampu atau mereka mungkin belum mampu untuk menetapkan harga pasar mereka sendiri. Jadi apa ya, mereka tuh cenderung jual hasil pertanian mereka, hasil panen mereka itu untuk apa ya, tengkulak atau apa segala macam tuh untuk mereka tuh dengan harga yang relatif murah. Nah, di sini harusnya bisa sih seperti yang teori-teori yang ada, petani itu harus menjual sendiri atau harus belajar harga pasar, itu semuanya memang kalau dijelaskan teori sih gampang, Pak. Tapi kalau di daerah saya, di daerah saya susah sekali untuk petani tuh dia langsung terjun ke pasarnya tuh itu susah. Contohnya saya punya tetangga sendiri yang dari kampung saya tuh dia sebagai petani. Hasil panennya tuh melimpah bahkan. Tapi kalau ditanya kenapa nggak mau jual sendiri itu jawabannya tuh beragam. Ya ada yang kadang dia bilang transport ke kota kan di kampung, di daerah perkampungan. Itu bilangnya transport ke kotanya jauh, membutuhkan biaya lebih mahal. Terus ada lagi nggak bisa mengendarai sendiri, jadi harus bayar entah supir, entah ojek atau segala macam. Terus lagi dia merasa dia kalau dia menjual sendiri, jual di pasarnya itu dia tidak mempunyai target pasar atau apa istilahnya dia tidak mempunyai pelanggannya itu sendiri. Jadi maksudnya yang saya mau tanyakan dengan yang terjadi di daerah saya itu penerapan untuk pola petani profesionalnya itu seperti apa, Pak? Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Baik. Sebenarnya secara substansi antara yang disampaikan oleh Mas Daniel Simo sama Mbak Aurelia, core-nya sebenarnya ada di sini. Sebenarnya ada di sini nih. Go to people, live with people, learn from people, plan with people, start with what they know, do it with what they have, and learning by doing.
Jadi ketika kita ingin mengangkat petani ke dalam satu kondisi yang harapannya tentu kan lebih baik, yaitu dengan mendapatkan harga yang lebih baik, maka kita harus memang open ke mereka, dan kita memang berusaha untuk tidak dalam tanda kutip ngerjain petani. Artinya benar-benar kita tulus untuk melakukan win-win. Ya, kita nggak apa-apa dalam hal ini juga turut mengambil keuntungan, itu kan karena win-win ya. Tapi juga jangan sampai win-nya hanya kita saja. Atau sebagian kita semua serahkan ke petani sehingga yang win hanya petani. Itu juga tidak fair juga. Maka kemudian program kita tadi itu kan maju bareng makmur bareng. Karena kita ingin ngajak mereka. Nah, kalau mereka mendapatkan gregetnya itu pasti akan dengan cepat dan enak untuk mengikuti program yang kita tawarkan. Dan memang real juga yang melakukan ke packing dan seterusnya itu kan mereka. Tapi memang kita ajari packingnya begini, harus sesuai, di grading betul-betul, jangan kasih produk yang jelek. Timbangannya jangan sampai berkurang, harus tepat, karena ini konsumennya kan konsumen-konsumen menengah ke atas, itu di supermarket. Dibungkus plastik yang baik, jangan masih ada tanahnya dibungkus, jadi harus memang bersih. Ini kan juga bagian dari, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau langkah-langkah ini nggak kita lakukan. Jadi kalau kita nggak punya kedekatan dengan mereka, jadi apa yang digambar ini rapat sebenarnya kita. Bayangkan kalau kita umumnya rapat kan duduk terus formal di balai desa apa, dan itu yang sering dilakukan, mohon maaf, oleh teman-teman dinas, oleh teman-teman instansi kementerian. Jadi kalau misalnya rapat dengan petani atau rapat dengan sesama dinas itu formatnya sama, semua diberlakukan sama. Kalau kita enggak, rapat dengan petani ya begini, mulai sehan ya silahkan monggo, mau sambil duduk jongkok ya monggo, seenaknya aja nggak apa-apa, yang penting enjoy. Apa sambil guyon-guyon malah keluar ide-idenya, keinginannya malah keluar. Tapi kalau formal gitu udah kaku, nggak keluar idenya, nanti yang dominasi itu aja, itu saja. Itu kan mirip juga dengan jawaban ini, sebenarnya sama seperti yang Mas, bahwa ketika petani tidak dapatkan gregetnya, ya dia nggak akan melakukan apa-apa. Mas Simo, Daniel Simo. Termasuk ketika petugasnya, yang penting menjalankan menggugurkan kewajiban. Jadi ya sudah, entah suntik. Soal disuntiknya apa, sembuh nanti nggak tahu. Dan mungkin tanpa edukasi, sehingga juga peternaknya merasa kalau sudah disuntik itu sudah memenuhi segala sesuatunya, sehingga mungkin malah pakannya jadi berkurang. Jadi habis disuntik kok malah kurus. Jadi antara yang nyuntik sama yang disuntik, sama pemilik ternak yang disuntik itu harusnya ada komunikasi yang baik. Sehingga kalau ingin lihat lebih detail apakah ini karena kesalahpahaman dari pihak petani atau dari yang nyuntik atau petugasnya, ya itu memang perlu dilihat dulu seperti apa perilakunya, dan kemudian apakah ada konsep edukasinya atau tidak, atau sekedar atau petugas retribusi orang masuk ke tempat wisata misalnya, bayar karcis selesai ya sudah. Jadi tanpa ada sebuah edukasi bahwa ini nih begini, ini begitu, kalau karena kenapa begini dan kenapa begitu, ini feel-nya nggak dapat. Petani kalau feel-nya nggak dapat ya nggak mungkin kita ajak juga ke dalam ke ranah profesional seperti ini. Karena trust-nya nggak muncul. Tapi kalau trust-nya muncul ya mereka akan fine-fine saja dan oke-oke saja mengikuti program kita. Dan ini benar-benar maju bareng makmur sareng. Begitu. Ya gitu Pak Bambang, mungkin hanya sedikit dari saya. Terima kasih atas pengetahuan. Listiano Riyadi. Saya pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan petani gula. Tapi waktu itu
kita akui bahwa tidak terlalu sukses karena asumsi kita itu keliru. Jadi kita jumpai banyak petani gula itu yang dia terkena ijon dengan tengkulak itu, jualan ijon ke para tengkulak itu karena mereka terikat hutang dan lain-lain. Maka kemudian pikir kita, kalau kita bisa jadikan mereka berkelompok, kemudian kita kasih duit, kemudian nanti duitnya itu digunakan untuk membeli produk dari anggota-anggotanya, mereka akan terbebas dari tengkulak itu. Simpel pikiran kita. Tapi karena itu tanpa melalui sebuah, memang kesalahan kita nggak melakukan langkah tadi. Need assessment. Kita tidak go to people, live with people, plan with people, nggak kita lakukan. Jadi kita hanya ngapati aja, terus kita simpulkan sendiri. Terus kita lakukan. Memang ada support dana untuk ke kelompok, terus asumsinya nanti biar kelompok membeli gula ke ke anggota sehingga dapat harga lebih baik. Ya, padahal harganya jelas sudah lebih baik. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Kenapa begitu? Karena kita tidak memasukkan aspek sosial emosional, hubungan antara pengrajin atau anggota kelompok itu dengan tengkulak ini. Sehingga mereka itu, peran ini yang tidak bisa digantikan. Contoh begini, Pak. Ketika ada seorang pengrajin gula, kemudian butuh duit misalnya untuk hajatan keluarga, mereka dengan mudahnya datang ke tengkulak. Saya butuh ini untuk kegiatan acara keluarga ini ya, Bu. Saya dipinjami dulu. Nanti kalau saya punya gula, saya kan stornya nggak akan kemana-mana, akan store ke sini. Dan ketika sudah seperti itu, bargainingnya kan sudah jelas turun. Artinya harga berapapun diterima. Dan kadang-kadang ijon itu artinya belum jadi gula sudah dihargai dulu. Tapi itu nggak tergantikan peran bahwa ketika dia sedang butuhkan duit, ada orang yang ngasih duit, itu nggak tergantikan. Sehingga ketika kelompok itu datang membawa tawaran, oke, sekarang Bu, kamu setornya gula ke kelompok aja, kan tak kasih harga lebih tinggi. Ternyata nggak bisa, karena kelompok nggak bisa menggantikan peran tengkulak yang kalau mereka butuh bisa ada duit, ada duit, itu nggak tergantikan. Maka kemudian ini yang miss dari pengamatan kita. Nah itu gimana Pak triknya jenengan Pak dalam hal menemukan keadaan seperti itu Pak? Barangkali kalau itu diperlukan sebuah rute yang lebih panjang, karena itu kan berkaitan dengan interaksi sosial di antara mereka. Karena tengkulak itu biasanya orangnya juga nggak jauh-jauh dari warga. Artinya dia sebenarnya bagian dari mereka. Dan untuk bisa menggantikan itu kan berarti kan harus ada yang mendedikasikan full perhatian sama itu kan memang kegiatannya itu aja. Dan itu bagian dari bisnis dia, sehingga dia melakukan minjami duit itu bagian dari servis kepada anggota. Walaupun anggota sebenarnya kan bukan anggota ya, pengrajin itu sebenarnya mereka sadar kadang-kadang dibeli dengan harga lebih murah, tapi itu it doesn't matter, mereka tidak keberatan. Ya kalau mau menggantikan itu ya kelompok harus ada yang menggantikan peran itu. Pertanyaannya menjadi begini, dan itu memang muncul, Pak, kalau saya fokus di sini memang saya digaji berapa Pak? Lah kalau tengkulak kan dia dapat untung karena pasarnya dia yang pegang. Nah kalau kelompok, sementara dia juga nanti masih menjual ke tempat lain, nanti jangan-jangan ketemunya sama tengkulak itu juga. Nah dia kan nggak tergantikan peran dia, artinya dia sudah bekerja full untuk servis ke anggota, tapi secara materi dia kan nggak dapat keuntungan, ya nggak mau dong saya, ya gitu. Nah kalau tengkulak kan jelas dia dapatkan profit, keuntungan, ya mau-mau saja. Yang mau-mau saja Pak. Iya. Jadi menurut saya kalau mau melakukan itu di dalam kelompok itu harus ada yang menggantikan peran tengkulak. Tetapi dia tidak mengambil keuntungan seperti kalau tengkulak mengambil keuntungan. Dia full perhatian tetapi harganya tetap normal, tinggi juga seperti. Nah kalau ada yang mau seperti itu, saya yakin udah nggak akan kemana. Iya. Bahkan
BUMDes pun saya kasih pengertian seperti itu, sepertinya juga mentah lagi, Pak. Iya, betul. BUMDes barangkali ini program pengangkatan perekonomian masyarakat sini, ya mau itu, ini kami sedang berinovasi dalam bentuk kemasan. Nanti ada permintaan kita juga jadi marketingnya tidak masalah. Sekalian kita kan mempunyai wilayah yang cukup luas, Pak. Dari pertemanan, dari media sosial, dari karena CDK Pacitan itu meliputi Pacitan dan Ponorogo, jadi agak sering juga Ponorogo gitu ya. Terima kasih Pak Listiono. Semoga sedikit dapat pencerahan gitu ya. Saya tutup. Selamat malam, selamat bermalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.